Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah salatan wassalaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang masih diberikannya kepada kita. Selanjutnya selawat beriringkan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami kelas 12 IPA SMA Muhammadiyah Langsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izinnya kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan proses belajar mengajar melalui media dalam jaringan ataupun daring. Anak-anak kami sekalian, barangkali ini merupakan pertemuan kita yang pertama melalui media daring. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat rahmat dari Allah dan memberikan manfaat dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak kami sekalian, materi kita pada hari ini adalah tentang pentingnya berpikir kritis dan sikap demokratis. Sekali lagi, pentingnya berpikir kritis dan sikap demokratis. Adapun ayat pendukung, dalil pendukung daripada materi ini adalah surat Ali Imran yang merupakan surat ketiga ayat 190 dan 191. Nah, kami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari coba kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan berpikir kritis. Anak sekalian, berpikir kritis adalah kemampuan kita menggunakan akal yang kita miliki untuk memahami sebuah informasi atau sebuah masalah. Jadi ketika ada informasi anak kami sekalian, ada kabar yang kita terima, maka kabar itu tidak boleh serta-merta kita terima dengan mentah-mentah. Melainkan kabar itu, informasi itu harus ditelaah dulu, dikritisi dulu, difikirkan dulu akan kebenarannya. Sehingga informasi yang kita terima itu benar-benar akurat dan benar adanya. Di samping itu sekalian, berpikir kritis itu terhadap satu masalah. Misal, kamu punya masalah A, B, C, dan D. Ini masalah kan cukup banyak. Maka kamu harus dicarikan jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Dengan berpikir kritis. Apa masalahnya? Misal, kamu mengalami kesulitan dalam proses belajar. Kamu harus berpikir kritis bagaimana kamu bisa keluar dari masalah kesulitan belajar tersebut. Contoh barangkali dengan diskusi sama kawan. Kayak mana sih cara belajar yang mengasihkan, menyenangkan itu? Nah, itulah yang disebut dengan berpikir kritis anak kami sekalian. Selanjutnya, bagaimana cara berpikir kritis? Ya, cara yang dapat kita lakukan agar kita mampu berpikir secara kritis yang pertama adalah kita harus memiliki sikap yang tenang. Mustahil orang yang tergasa-gasa, orang yang kerasa kerusuk itu mampu berpikir kritis. Kenapa? Jiwanya tidak tenang. Itu yang pertama anak kami sekalian. Yang kedua, agar kita bisa berpikir kritis, jangan emosi. Jangan emosi. Jadi pertama tenang, yang kedua jangan emosi, yang ketiga dahulukan logika. Pakai otak kita, pakai akal kita untuk berpikir. Jangan pakai nafsu dulu, jangan. Pakaikan dulu logika kita, bukan nafsu yang pertama. Jadi cara berpikir kritis itu pertama secara tenang, yang kedua jangan emosi, yang ketiga kita pakai logika. Ya.
Dan yang keempat, pahami permasalahannya apa. Nah, lalu lakukan analisis dan evaluasi. Baru kamu ambil sebuah keputusan, sebuah tindakan. Itulah yang disebut dengan berpikir kritis. Anak-anak kami sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara kita berpikir kritis. Jadi, kamu bisa coba itu di rumah. Bagaimana kamu berpikir kritis? Misal, kamu tadi punya satu masalah A, B, C dan D. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kamu harus tenang. Yang kedua, jangan emosi. Yang ketiga, pakai logika. Pikirkan dengan baik masalahnya. Jangan emosi yang dibawa. Lalu apa? Pahami masalahnya. Apa sih masalahnya? Mau masalahnya A, masalahnya B, masalahnya D, masalahnya D, E. Jadi tenang, jangan emosi, pakai logika, pahami masalahnya, lalu analisis dan evaluasi. Setelah itu, silakan kamu mengambil sebuah keputusan dari sebuah masalah yang kamu hadapi. Itulah cara berpikir kritis. Nah, anak kami sekalian, selanjutnya sikap demokratis. Sikap demokratis adalah sikap yang menghargai pendapat orang lain. Sikap yang menghargai pendapat orang lain. Dan bila ada masalah diselesaikan dengan musyawarah. Itulah yang disebut dengan demokratis. Ya, sikap demokratis ini anak kami sekalian cenderung mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi contoh dalam sebuah kelas, ya kan, di kelas kamu bersikap demokratis itu artinya apa? Ada kawan memberikan pendapat, memberikan usulan, itu dihargain. Jangan kamu cemooh pendapat orang lain, tidak boleh. Kamu dengar dulu pendapatnya, kamu pikirkan dulu pendapatnya. Nah, setelah itu kalau ada masalah, maka kamu harus selesaikannya lewat dengan musyawarah. Itulah yang disebut dengan sikap demokratis. Selanjutnya anak kami sekalian, kita lihat dalil pendukung tentang berpikir kritis. Itu surat Ali Imran ayat 159 dulu pertama kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini anak kami sekalian dalil tentang berpikir kritis. Nanti kamu bisa pahamin, baca bagus-bagus terjemahannya ya. Lanjut lagi, dalil yang selanjutnya adalah surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar." Nah kami sekalian, kamu juga bisa pahami nanti dalil-dalilnya. Pahami arti, pahami maksud daripada ayat ini. Anak kami sekalian, kita coba akan kita pahami dulu kajian tajwidnya. Anak kami sekalian, kita sekarang fokus pada masalah ikhfa dan izhar. Ya, masalah ikhfa dan izhar. Kamu lihat di situ nanti ada di kolom B, baris yang keempat, ada ikhfa, baris yang keenam ada izhar halqi. Ikhfa itu huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, di situ dia lintalahum, nun mati bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya izhar itu apabila ada fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf oghin, itu yang disebut dengan izhar halki.
kamu bisa memperhatikan bagaimana keterangannya dimaksud dengan izhar dan bagaimana keterangannya dimaksud dengan ikhfa. Nah, lanjutnya anak kami sekalian, ini tugas ya, tugas kamu bisa selesaikan nanti. Tugasnya nggak payah kok ya. Tugasnya kamu cuma melihat dalam Al-Quran, kamu cari potongan-potongan ayat Al-Quran itu mana yang masuk hukum bacaan izhar dan mana yang termasuk hukum bacaan ikhfa. Itu dia. Cari izhar 6 buah, cari ikhfa 6 buah ya. Lalu nak kami sekalian, jawaban itu kamu tulis di buku tulismu ya, di buku tulis. Nanti buku itu kamu foto, kamu kirim ke WA Pak Bibi ya. WA-nya 0811 901 8181. Itulah anak kami sekalian, pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kamu semua. Oh iya anak kami sekalian, sebelum ditutup, kalau ada yang kurang paham, kurang ngerti, nanti boleh kamu diskusikan sama Pak Bebe melalui nomor WA yang tertera di situ. Dan yang terpenting, kerjakan tugasnya. Oke guys, sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.